Ibu narasumber yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator, rekan-rekan yang lainnya yang juga sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang bersedia hadir pada malam hari ini mengikuti webinar seri 3 Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Tak terasa sudah melakukan 3 kali webinar pada malam hari ini yang ketiga, yang 2 sudah dilalui sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan memberikan menyediakan waktunya mempelajari atau mencari ilmu bersama-sama pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, mungkin langsung saja saya sebagai moderator pada malam hari ini mempersilahkan kepada Ibu narasumber langsung saja ya, Bu Hairunisa nanti memperkenalkan diri, kemudian materi yang akan dibawakan pada malam hari ini. Baik ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita simak paparan dari narasumber kita terkait pembuatan modul P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dilanjutkan dengan teknik laporan modul P5. Akan dikupas tuntas oleh Ibu narasumber kita pada malam hari ini. Bapak Ibu diharapkan bersama-sama menyaksikan. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berbagi setelah paparan disampaikan oleh Ibu narasumber. Saya sebagai moderator, mohon maaf. Sebelumnya kita mulai atau kita buka webinar pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada Ibu narasumber kami persilahkan waktu seluas-luasnya. Dipersilahkan. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator kita, Ibu Murni MPDI yang telah membuka kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama tetap kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang mana kita masih diberi limpahan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama di ruang virtual, yaitu melaksanakan kegiatan webinar PMM yang kita laksanakan sebagai kelanjutan dari kegiatan webinar kita pada seri-seri sebelumnya. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Taufik Nasution selaku Ketua DPW Akpai Sumatera Utara sebagai penyelenggara dalam kegiatan ini. Kemudian ada Bapak dan Ibu fasilitator dalam kegiatan. Bu Nisa, suaranya nggak kedengaran. Oh, nggak kedengaran ya tadi ya? Ya, tadi kepencet. Dah, lanjut. Okay. Oh ya. Ya, baik. Tadi sudah saya sampaikan yang saya hormati Bapak Ketua DPW Akpai Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ahmad Taufik Nasution,
beserta tim fasilitator dari DPW Akpai Sumatera Utara, yang ada Ibu Dr. Dahlinar MA, Ibu Elifasari, Ibu MPD, Bapak Nazarul Ilham Koto, dan Ibu Murni ya, juga sebagai fasilitator dari DPW Akpai Sumut. Dan yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu guru hebat ya, yang berhadir dalam kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh DPW Akpai Sumut, yang telah meringankan waktunya, kesempatannya untuk sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Bukan kami yang ahlinya ya, walaupun di sini saya sebagai narasumber bukan berarti saya ahli dan pengalamannya luar biasa dibandingkan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kita di sini saling berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Nanti kita saling diskusi saja. Baik Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini saya diberi amanah ya untuk berbagi praktik baik ya, menyusun perangkat pembelajaran seri ketiga, yaitu membuat modul dan laporan kegiatan P5. Langsung saja izin saya share screen. Sudah kelihatan Bu Murni? PTW. Belum Bu, mungkin karena jaringan kayaknya. Belum ya? Ya. Bu Murni itu udah sebagai co-host juga, Bu Murni itu ada yang masuk. Oke, siap. Oke, udah Ya. kelihatan Kak. Udah ya, udah kelihatan ya? Udah. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya Udah, baik, Bu. kita mulai Bapak Ibu ya. Ini materi kita pada malam hari ini Bapak Ibu, yaitu membuat modul P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan nanti ditutup dengan bagaimana membuat laporan kegiatan P5. Izin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu ya. Nama saya Hairun Nisa SAG MPDI. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Perbaungan Serdang Bedagai Sumatera Utara. Kemudian guru penggerak angkatan kelima, kemudian pengajar praktik angkatan ke-10. Baik Bapak Ibu, ini kesepakatan belajar kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini pastikan Bapak Ibu paket datanya stabil ya, supaya nanti kegiatan webinar kita berjalan dengan kondusif. Jangan Bapak Ibu nanti keluar masuk seperti itu Bapak Ibu ya. Sama-sama kita saling menghargai di ruangan virtual ini. Jadi pastikan paket data Bapak Ibu stabil ya, jaringan juga stabil mudah-mudahan. Kemudian ya ini menunjukkan ini open kamera Bapak Ibu ya, kalau bisa open kamera, kecuali ada hal-hal yang mendesak ya nggak apa-apa lah off kamera ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika Bapak Ibu nanti ingin bertanya silakan raise hand ya. Kemudian jika nanti ada yang Bapak Ibu memberikan pendapat nggak apa-apa, kita sekali memberikan aplaus ya Bapak Ibu ya. Ya langsung aja kita pada materi. Tadi kita membahas tentang bagaimana P5 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin sudah sama-sama kita melaksanakan kurikulum merdeka. Mungkin ada yang sudah tahun pertama, tahun kedua, dan bahkan yang sudah sampai tahun ketiga gitu Bapak Ibu ya, di sekolah masing-masing ya. Jadi istilah P5 ini sebenarnya sudah tak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk P5 ini kita awali dengan latar belakang ya. P5 dalam kurikulum merdeka merupakan titik awal yang penting untuk memahami mengapa konsep ini menjadi relevan dan perlu diperkenalkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Implementasi P5 kurikulum merdeka adalah tahap kunci dalam mengubah konsep ini dari ide menjadi kenyataan dalam sistem pendidikan Indonesia. Dalam konteks ini, P5 kurikulum merdeka menjadi pusat dari upaya perubahan yang bertujuan untuk memodernisasi metode pembelajaran, materi pelajaran, serta peran guru dan siswa. Ini Bapak Ibu yang melatar belakangi ya, kenapa P5 itu dimunculkan di dalam kurikulum merdeka pada saat ini. Kemudian faktor-faktor mendorong munculnya P5 kurikulum merdeka, ini ada beberapa faktor. Yang pertama, perkembangan cepat di era digital, pentingnya pendidikan yang relevan, kemudian kebutuhan akan aktivitas dan inovasi, dan kebutuhan keterampilan atau soft skill ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, seiring waktu saya memberikan pemaparan. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand aja Bu Murni, nggak apa-apa. Nggak mesti selesai dulu siap. materinya, baru ada tanya jawab, nggak apa-apa. Karena kita di sini sifatnya berdiskusi Bapak Ibu ya, berbagi pengetahuan dan pengalaman ya Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya landasan hukum. Apa yang mendasari P5 itu diberlakukan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelajar Pancasila, dan yang ketiga adalah Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang Panduan P5 tahun 2022. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya lihat juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita interaksi Bapak Ibu ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang P5? Karena kita kan sama-sama sudah melaksanakan di sekolah kita masing-masing ya. Walaupun ada yang masih tahun pertama, tahun kedua, ataupun bahkan ada yang sudah yang di tahun ketiga. Silakan Bapak Ibu isi dalam kolom chat boleh ya. Atau melalui link Jamboard ya Bapak Ibu ya. Ini saya share di kolom chat. Link Jamboardnya ya, boleh diisi ya Bapak Ibu ya. 1 atau 2 orang aja boleh mewakili Bapak Ibu. Silakan, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang P5 itu seperti apa? Silakan. Adakah yang sudah menjawab Bu Murni? Masih belum ada kayaknya nih Belum kan. ada ya. Kita lihat ya. Ini ada Masih dari on Ibu proses. Herawati, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu aja sih kepanjangannya, Kak. Nah, itu namanya kepanjangannya, Bu. Herawati. Ya, ada lagi yang lain. Kalau bisa di link Jamboard ini boleh Bu diisi, Bu. Udah kelihatan linknya kan, Bu? Ada dari Ini Ibu Agus Ria. P5 Agus adalah Ria. profil penguatan karakter dan kemandirian pada peserta didik. Profil penguatan karakter. Ya, oke. Ada Ada lagi yang lagi lain, Bapak dari Ibu? Ibu Ratna Juita. P5 hasil nyata yang dilakukan oleh siswa. Hasil nyata yang dilakukan oleh siswa. Ada lagi. Kemudian ada dari Ibu Rahayu Agustina. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, pembelajaran. Ya, yang pada peserta berpusat pada didik. peserta didik. Hmm. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Ah, ini ada Kelima ya dari adalah Ibu apa ya? ini Ini ya. kegiatan berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi. Itu dari Ibu Khairia. Misal, Berbasis proyek ya, Bu Murni ya. ya, berbasis proyek. Ya, pembelajaran berbasis proyek ya gitu ya. Ya. Kemudian ada lagi nih P5 profil ya. P5 oh, ini tadi Ibu Khairia. Ya. Nah, ini Ibu Zuhrayanti, P5, profil pelajar yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam memaknai multikulturalisme dalam pendidikan berbasis PJBL. Mantap kali ya jawabannya ya. Ada PJBL-nya ya, PJBL, project-nya. Project Based Learning ya. Ya. Ya, udah Bu Murni, udah kita cukupkan ya. Luar Oke, biasa ya. lanjut. Luar biasa ya. Ternyata Bapak Ibu udah paham semua ini Bu Murni tentang P5 ya. Kita ini kan berbagi ya Bapak Ibu ya. Berbagi pengalaman, pengetahuan, ya, pendapat. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi dari apa yang Bapak Ibu jawab ya,
sudah mendekati ya, ataupun sudah sebagian itu sudah pas jawabannya. Ada yang mengatakan tadi dari Bu Agustia, P5 adalah profil penguatan karakter. Ya, nanti kita bahas karakter apa yang dikuatkan di dalam P5 itu ya. Kemudian tadi dari Ibu Ratna, hasil nyata yang dilakukan oleh siswa. Iya, hasil nyata. Tapi tidak semata-mata kepada hasil atau produk ya Bapak Ibu ya. Karena dalam P5 ini kita lebih dominan kepada pembentukan karakter profil Pancasila. Karakternya bukan kepada hasil. Mungkin hasil ini dari perilaku ya mungkin ya Bu ya. Yang dimaksud dengan Bu Ratna ini adalah hasil tapi dari perilakunya ya, bukan kepada produknya ya. Kemudian dari Ibu Rahayu tadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini lain lagi Bapak Ibu ya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik ini bukan tujuan daripada P5 itu sendiri Bapak Ibu. Karena kan tujuan dari P5 itu adalah bagaimana karakter-karakter siswa itu dapat lebih dikuatkan dan ditingkatkan sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila ya. Ada lagi P5 itu adalah pembelajaran yang berbasis proyek gitu ya. Kalau berbasis proyek itu sepertinya namanya itu project based learning ya Bu Murni ya. Termasuk daripada model-model pembelajaran yang kita kenal adalah project based learning, yang mana project based learning itu adalah pembelajaran yang berbasis kepada proyek ya. Ada produknya. Kalau P5 ini tidak serta-merta kepada proyeknya Bapak Ibu ya, tetapi tujuan akhirnya bagaimana terciptanya karakter-karakter Pancasila yang dimiliki oleh peserta didik kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang Bapak Ibu ketahui tentang 6 dimensi P5? Silakan Bapak Ibu, kolom chat aja Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang 6 dimensi P5? Ya, adakah sudah yang menjawab? 6 dimensi P5. Kita ini kan ini Bapak Ibu ya, diskusi ya. Ini termasuk pertanyaan pemantik ya Bu Murni ya, di dalam kurikulum Merdeka ya. Iya, benar sekali ya Bapak Ya. Ibu. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, apa yang Bapak Ibu ketahui? Ya nggak apa-apa disebutkan 1 boleh, 2 boleh, kalau bisa 6-6-nya gitu Bapak Ibu. Bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, udah ada 3. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, Ya. mandiri. Kalau bersuara Ibu ini ya kan, semua disebut. Iya, silakan Bu, nggak apa-apa. Langsung bersuara aja, lanjut. Ya, apakah sudah 6 ini? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang kedua bernalar kritis tadi ya Bu ya. Ya Bu, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Ya. Berkebinekaan global, ya. gotong royong, mandiri atau bernalar kritis. Iya, yang terakhir Dan kreatif ya Bu ya. Kreatif ya, kreatif ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas responnya ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut kembali. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang 7 tema dalam P5? Temanya Bapak Ibu. Kalau untuk semua jenjang itu SD, SMP, SMA itu ada 7 ya Bapak Ibu temanya ya. Nah, nanti ada tema yang ke-8 itu khusus untuk sekolah SMK atau MAK ya. Demokrasi. Demokrasi atau suara demokrasi Bapak Ibu? Oh ya, suara demokrasi. Ya, lagi apalagi Bu? Kita sama siswa kita kan gitu kita Bu. Pertanyaan pemantik sebelum kita sampai kepada menyusun modul ya. Kita hidup berkelanjutan. Dimensi ya, gaya hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan. Kearifan lokal Bu. Kearifan lokal. Ya. Bangunlah jiwa dan raganya. Ya, bangunlah jiwa dan raganya. Kewirausahaan. Ya, kewirausahaan. Baru berapa Bu? Baru 4 ya? Yang ke-6 rekayasa dan teknologi. Kearifan lokal. Yang ke-7 gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bangunlah jiwa dan raga, kewirausahaan, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi,
Kemudian kalau yang untuk SMK apa Bu? Yang ke-8. Kebekerjaan ya Bapak Ibu ya. Kebekerjaan. Khusus untuk khusus untuk sekolah SMK atau MAK ya, Madrasah Aliyah Kejuruan ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya sudah memberikan responnya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita semua udah sama-sama paham nih nampaknya Bu Murni. Nah, ini kita makanya saya katakan di sini kita sharing berbagi pengalaman ya, nanti Bapak Ibu boleh bercerita bagaimana pengalaman Bapak Ibu membuat kegiatan P5 di sekolah Bapak Ibu. Kita saling berbagi pengalaman dan informasi Bapak Ibu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini pengertian P5 yang berdasarkan buku panduan P5 ya Bapak Ibu ya. Dikatakan di sini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang mana kita ketahui Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka ini proses pembelajaran itu kan terbagi 3 Bapak Ibu ya. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu, P5 ini termasuk yang mana Bapak Ibu? Intra, ko, atau ekstra? Kesemua dan saling keterkaitan. Berarti dia termasuk intra juga, termasuk kokurikuler juga, dan ekstrakurikuler gitu Bu? Iya. Iya Bu. Oh gitu ya. Ada yang lain Bu, pendapat yang lain? Kegiatan P5 ini termasuk jenis yang proses pembelajaran yang mana ini Bu? Kokurikuler, intra, atau ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler. Intra Bu, intra. Intra. Intrakurikuler itu artinya apa Bu? Kan menekankan pada pendidikan akademik ya. Pembelajaran yang menekankan pada pendidikan akademik seperti mapel-mapel itu. Agama, bahasa Indonesia itu intra. Ya, kalau P5 ini dia bagian dari kokurikuler ya. Kokurikuler. Nah, apa ya kali nyebutkannya? Ya, kenapa dia dikatakan kokurikuler? Karena dia sebagai kegiatan penunjang, ya, kegiatan penunjang. Penunjang terhadap kegiatan apa? Kegiatan Kurikuler. Iya. Ya, dia bagian kokurikuler ya, bukan intrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler itu kita udah sama-sama paham ya. Itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar jam pelajaran ya. Kalau dia kokurikuler seperti P5 ini dia include di dalam mapel Bapak Ibu. Dia include. Tetapi tidak ada kaitannya terhadap mapel-mapel itu Bapak Ibu ya. Dia berdiri sendiri. Ya, cuman dia include ya. Include artinya dia masuk di dalam roster pembelajaran. Nanti banyak mekanismenya Bapak Ibu dalam menyusun P5 ini. Ada yang dia include di dalam mapel ya. Ada dia sistem blok ya. Ada juga dia berdiri sendiri. Tadi Bapak Ibu ya, ini dasar hukumnya nih tadi udah saya sampaikan. Tulisannya udah terang ya Bapak Ibu. Tuh Pak saya kok masih kabur ya? Ini ya udah. Ya, satuan pendidikan dapat melibatkan siswa, guru, orang tua siswa, masyarakat atau dunia kerja untuk merancang menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi yang membedakan P5 dengan yang tadi sudah disebutkan Bu apa tadi ya, yang mengatakan pembelajaran yang berbasis proyek atau PJBL ya, project based learning itu beda Bapak Ibu dengan kegiatan P5 ya. Karena kalau P5 PJBL itu kan termasuk salah satu model pembelajaran yang berbasis proyek, tetapi dia tidak melibatkan ini Bapak Ibu, melibatkan masyarakat atau dunia kerja ya dalam merancang atau menyelenggarakan pembelajaran tersebut gitu ya. Kemudian kalau dalam PJBL itu dia yang ingin dicapai adalah capaian pembelajarannya ya. Ada capaian pembelajarannya, sedangkan dalam P5 ini tidak seperti itu ya. Kemudian pendidik dapat tetap melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kegiatan mata pelajaran atau intrakurikuler. Nah, ini kadang dia bisa juga masuk di dalam
pembelajaran dalam menyusun rosternya ya. Nanti kita akan bahas. Pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler bertujuan mencapai capaian pembelajaran. Nah, ini saya sebutkan tadi. Ya, kalau dia PJBL tadi, pembelajaran dengan menggunakan project based learning, tujuannya adalah mencapai CP-nya, capaian pembelajarannya. Sementara proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan mencapai kompetensi, kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi udah Bapak Ibu sebutkan ya. Ini ya 6 kompetensinya ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini tadi udah Bapak Ibu sebutkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Layarnya? Bisa. Cuman kok kadang-kadang Bisa. kok agak kabur ya di tempat saya. Kabur. Ya. Kabur, Bu. Jelas Kabur. kok Ibu, jelas. Jaringan ya? Baru bisa. Jaringan mungkin tadi. Udah jelas. Iya. Kadang terang, kadang Jelas kok, Bu. kabur dia. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Berbagai wajah P5. Ini artinya inilah salah satu di antara bentuk-bentuk P5 itu ini kita dapat lihat ya. Contoh yang dilakukan oleh Pak Aso, seorang pendidik dari Bandung ya. Di mana Pak Aso seorang guru SLB ya, Pak Aso mengamati siswanya suka minum teh manis tetapi belum bisa membuat sendiri. Lalu Pak Aso merancang proyek profil bertema kewirausahaan untuk mengembangkan dimensi mandiri. Ini dia, dimensi mandiri yang mau dikembangkan Pak Aso, Pak Ibu ya. Salah satu daripada dimensi atau kompetensi dari P5 itu sendiri. Dengan judul dia membuat Kita Suka Teh Manis. Nah, maka siswa belajar mengenal bahan, kemudian menentukan ukuran gula dan air yang digunakan, kemudian bagaimana menuangkan air dalam gelas hingga menyajikan teh itu sendiri. Proyek profil ini dilakukan melalui pendampingan, pengulangan, dan pembiasaan di sekolah maupun di rumah. Lebih jauh lagi, Pak Aso menyemangati siswanya berjualan. Nah, ini produk akhirnya. Setelah siswa itu mampu bersikap secara mandiri, dapat mengembangkan sikap mandiri, kemudian Pak Aso lebih ini lagi ya, lebih mengembangkan kemampuan siswanya, menyemangati siswanya, bagaimana siswanya itu bisa berjualan teh manis pada pameran project profil. Pak Aso sangat senang 20 gelas teh manis laku terjual hari itu. Ya. Kemudian orang tua bercerita kepada Pak Aso bahwa anaknya kini membuat teh manis sendiri setiap pagi. Nah, jadi ini salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pak Aso ya di dalam kegiatan P5 ini, kompetensi atau dimensi yang ingin dikembangkan kepada siswanya adalah bagaimana siswanya itu mempunyai sikap mandiri ya, mandiri sehingga dia mengambil judul Kita Suka Teh Manis. Beberapa contoh ya Bapak Ibu ya. Ya, ini bentuk yang kedua Bapak Ibu ya. Contoh daripada kegiatan P5 yang dilakukan oleh Bu Dewi, Kepala Satuan Pendidikan Medan. Nah, Bu Dewi ini sedang prihatin, baru saja terbetik kabar di SMA yang dipimpinnya telah terjadi kasus perundungan kepada siswa dengan etnis minoritas. Bapak Ibu ya. Kemudian Bu Dewi bertekad menyelesaikan persoalan ini. Bu Mondang berkoordinasi dengan tim fasilitator proyek profil SMA. Mereka sepakat merancang proyek profil yang menyasar dimensi, ini dia. Nah, kalau yang dilakukan oleh Bu Dewi di sini Bapak Ibu, dimensi berkebinekaan global dengan topik sayangi diri, sayangi sesama, ya. Saya sambil lihat dari handphone juga Bapak Ibu karena dari layar laptop ini kadang terang, kadang kabur gitu. Kemudian para guru memfasilitasi dialog antar siswa. Sekolah juga mengundang narasumber. Ini dia tadi Bapak Ibu ya. Tadi yang membedakan P5 dengan kegiatan PJBL ya, di dalam P5 itu kita melibatkan unsur masyarakat ya, unsur masyarakat, orang tua siswa. Ini unsur masyarakat dalam hal ini adalah mengundang narasumber ya. Untuk memberikan informasi atau dapat melakukan dialog dengan siswa ya berkaitan tentang
kegiatan yang telah terjadi di sekolah Bu Dewi ya pada kasus perundungan. Nah, begitu Bapak Ibu ya, beberapa bentuk wajah dari P5. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat bagaimana sih wajah proyek profil di satuan pendidikan Bapak Ibu. Mari jalankan proyek profil sesuai keunikan konteks satuan pendidikan dan bantu peserta didik kita bertumbuh kembang menjadi pelajar Pancasila. Bapak Ibu. Ya boleh Bapak Ibu siapa yang ingin berikan pendapat bagaimana bentuk wajah P5 di satuan pendidikan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang sudah menerapkan kegiatan P5 di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Boleh Bapak Ibu berbagi Bapak Ibu? Ada yang ingin berbagi pengalaman? Kalau dalam contoh ini yang dikembangkan adalah dimensi mandiri dan berkebinekaan global. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada dimensi yang lain yang sudah pernah dikembangkan Bapak Ibu? Ada yang ingin mau berbagi pengalaman? Boleh Bapak Ibu silakan. Silakan Ya, Bapak ini Ibu. ada Ibu Catherine Sianggur, SPDI Ibu Catherine. Nah, Ibu Presiden. Catherine Silakan ini Ibu aktif ya Catherine. dalam Dia selalu mengikuti ikut webinar ya. sesi webinar, Kak. Iya. Mulai 1, 2, dan 1, 2, sampai 3 malam ya ini. aktif. Iya. Dari Madinah Ibu Catherine ya. Silakan Ibu Catherine, open mic-nya. Open mic-nya Bu Catherine. Yang ingin mau berbagi. Bagaimana bentuk P5 yang sudah Bu Catherine lakukan di sekolah Bu Catherine? Dimensi apa yang sudah dikembangkan Bu? Itu ada tadi ini resen. Ini Pak apa ini Bu Murni? Pak Andre. Ada Andri Piliang. Andri Bu Piliang. tadi, Ya. Catherine boleh. Itulah Bu Mungkin kan. terpencet ya. Kami kan mau berkelanjutan apa namanya? Gaya hidup berkelanjutan. Silakan Bu Catherine, suaranya nggak dengar Bu Catherine. Atau Pak Andri. Halo? Pak Andri Piliang, silakan Bapak. Terpencet semua mungkin ya Bu Murni ya. Ya, kalau di sekolah Bu Murni udah dimensi apa Bu Murni yang udah dikembangkan Bu Murni? Sudah Kak Nisa, suara demokrasi. Baru Suara selesai demokrasi sudah ya Bu ya. yang lalu sudah. Dimensi yang dikembangkan apa Bu? Di sana beriman dan bertakwa ya, tetap itu dipilih, kemudian bernalar kritis dan bergotong royong. Bergotong royong ya, minimal dia 3 dimensi ya Bu Murni ya. Iya. Dalam kita memberikan apa ya tema yang kita pilih itu minimal 3 dimensi yang harus kita capai dari peserta didik kita ya. Minimal. Sedang OTW project modulnya dibangunlah jiwa dan raganya. Di pertengahan Maret atau akhir Februari ini rencana untuk tema selanjutnya. Iya. Ya, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Ada yang raise hand ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu sampai di sini. Ini ada Ibu Sri Purnamaningsih. Iya, silakan. Oke, ya, Bu. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan di setiap, misalnya kami hari ini Bu, kita kan milih 3 tema di sekolah. Suara Ibu jenjang demokrasi. apa Bu? Jenjang sekolah apa Bu? SMA ya? SMA. Oh iya, kalau SMA 3 ya Bu ya? Iya, itu kami pilih suara demokrasi, kemudian gaya hidup berkelanjutan, dan kearifan lokal. Nah, yang terus terang sih, saya sebagai guru agama, bingung aja Bu meletakkan posisi saya, karena kan mereka di setiap proyek itu ada yang kayaknya, kalau saya bilang ya kan, pemimpin proyeknya ada gitu kan. Kemudian saya itu bingung aja gitu, ngikutin apa, gaya hidup berkelanjutan itu yang mana, kearifan lokal yang mana. Kalau di suara demokrasi udah selesai ketika pemilihan ketua OSIS itu dilaksanakan. Tapi seperti tadi kata Bu Murni itu minimal ada 3 lagi yang harus dipenuhi. Tiga apa tadi tuh? Kriteria 3 dimensi. 3 dimensi minimal Bu, minimal
dalam satu tema yang Ibu pilih, misalnya Ibu milih tadi suara demokrasi itu kan sudah terlaksana ya Bu ya. Iya. Di dalam suara demokrasi itu minimal 3 dimensi lah yang dapat tercapai oleh peserta didik kita. Misalnya tadi kan Ibu Murni sampaikan beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua dimensi gotong royong gitu ya Bu Murni ya. Iya. Kemudian kreatif. Nah, ada tiga udah nggak masalah Bu, minimal 3. Jadi Nah. bingungnya Bu Sri Purnama di mana Bu? Bingungnya Ibu menempatkan posisi Ibu di mana gitu ya? Map plan-nya ini kan Bu bukan di kami. Map plan-nya ini kan ada di pertama kedua project, yang kedua kurikulum. Nah, kami ini kan cuma ngikut-ngikut aja sebagai guru. Nah, saya itu sebagai guru agama bingung, Bu, meletakkan posisi saya itu di mana gitu. Kalau ada tidak itu. Nah, itu sebenarnya, Bu. Oke, mungkin itu aja Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Sri ya. Jadi Bu Sri, walaupun kita sebagai guru agama ya, sebenarnya kita kalau memang dilibatkan di dalam tim project itu kan tim itu Bu ada nanti sebagai penanggung jawab project, itulah kepala sekolah kita. Ada nanti koordinator project. Ini kalau koordinator project ini kadang bisa juga dari Wakasek, bisa juga nanti guru-guru yang dilihat oleh kepala sekolah memang dia mumpuni, udah pengalaman dalam memimpin membuat kegiatan-kegiatan project seperti itu Bu. Jadi bisa saja guru agama dilibatkan ya Bu ya. Saya di sekolah Bu sebagai koordinator project Bu, guru agama ya kan. Nah, di bawah saya nanti fasilitatornya gitu Bu. Jadi nanti koordinator ini nanti membawahi fasilitator. Fasilitatornya itu siapa? Ya guru-guru gitu. Ya, kalau koordinator dia nanti bertanggung jawab Bu menentukan apa temanya, merancang modul, ya, membuat modul, membuat nanti bagaimana. Suaranya Bu Murni. Ada yang ini. Ya. Yang bocor ya. Ya. Lanjutkan. Ya Pak ya, kita lanjutkan suaranya Pak. Ya. Nah, itu ada lagi 3 partisipan yang resen, silahkan nanti ya. Jadi Bu, jadi Ibu nanti di situ bingungnya, Ibu tanya sama, boleh Ibu tanya sama Wakasek kurikulum atau sama kepala sekolah, udah dibuat enggak tim untuk kegiatan proyek itu Bu? Nah, kalau udah dibuat, siapa sebagai koordinator, siapa sebagai fasilitator. Nah, kalau memang kita mampu sebagai koordinator, berarti kitalah yang mengkoordinir kegiatan P5 itu Bu. Ya, mulai dari membuat modulnya, menentukan dimensi, itu ya Bu ya, sampai elemen dan subelemen ya, itu tugas koordinator ya Bu ya. Fasilitator nanti dia hanya melihat panduan yang dibuat oleh koordinator di dalam modul itu gitu Bu. Sampai membuat asesmen, sampai membuat refleksi ya, itu nanti itu yang bertanggung jawab itu nanti koordinator ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bu Sri ya. Nah, jadi sebenarnya karena belum duduk aja ke pengurusannya gitu Bu ya, atau timnya belum duduk. Bu, kami itu kan udah ada koordinatornya, ada ininya. Cuma persoalannya kan koordinatornya nggak menjalankan tugasnya gitu mungkin, atau kurang paham apa tugasnya mungkin. Ya, mereka menjalankan. Kita kan seperti yang saya lihat lah hari ini, gaya hidup berkelanjutan. Kan mereka aja yang jalani gitu kan. Kita ini di mana gitu. Kita ini kan ya memang seperti yang Ibu bilang dianggap mumpuni. Nah, kan kita memposisikan misalnya kan di gaya hidup berkelanjutannya kita aja terus terang nggak tahu tuh kriteria dimensi apa yang mau dituju. Saya nggak tahu, cuma saya tengok aja orang itu sedang melakukan ini, sedang melakukan, ya saya ikut-ikut aja lah, ikut-ikut aja. Kelas saya ada, saya suruh bilang, ya udah Nak, tanami, namanya kalian di kampung-kampung, gitu ya. buat aja dah, ikut mereka ya kamu ikut, gitu aja. Berarti izin Bu, berarti belum ada modulnya itu Bu, panduannya belum ada. Misalnya pun ada modulnya, tapi tidak diperbanyak Bu ya. Seharusnya dia diperbanyak Bu, sesuai dengan jumlah guru yang terlibat dalam fasilitator P5. Jadi guru fasilitator itu juga mengetahui bagaimana alur kegiatan tersebut gitu Bu. Atau belum Mulai dari disosialisasikan. Harus disosialisasikan gitu Bu. Si koordinator project ini tadi mensosialisasikan kepada guru-guru yang lain. Guru-guru itu kan dia sebagai fasilitator Bu fungsinya.
Jadi harus disampaikan alur-alurnya, walaupun temanya itu tentang gaya hidup berkelanjutan. Ya kan kalau kita lihat, kan nggak nyambung ini gaya hidup berkelanjutan untuk kita sebagai guru agama. Kenapa nggak nyambung? Kita lihat dari dimensi yang lainnya, Bu. Mungkin kita nggak dilihat dari bagaimana cara menanam tanaman itu, gitu ya kan. Cuman kita lihat bagaimana anak-anak itu bertanggung jawab dalam bekerja dalam satu timnya, kekompakannya, gitu kan, Bu. Kejujurannya dari sisi akhlaknya, Bu, kita di situ dilibatkan walaupun kita itu hanya sebagai guru agama. Seharusnya modul itu disosialisasikan kepada rekan-rekan guru fasilitator yang lainnya seperti itu, Bu, seharusnya. Ya, Bu Sri ya. Nanti boleh ditanyakan aja, Bu, sama koordinatornya. Modul yang sudah dibuat oleh koordinator itu kalau bisa diperbanyak ya supaya bisa dibaca-baca oleh guru fasilitator yang lainnya. Jadi kita, Bu, sebagai fasilitator yang tadi Bu bilang, Ibu kan berarti posisi Bu sebagai fasilitator gitu kan, Bu. Tidak hanya melihat saja atau menonton apa yang mereka kerjakan gitu, Bu. Tapi kita harus tahu juga bagaimana alur atau aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan P5 itu sendiri. Seperti itu ya, Bu. Bu Sri, apakah bisa dipahami, Bu Sri? Ya, kita Makanya saya bilang tahu tapi tidak mengerti. Itu aja intinya, Bu. Ya, nanti seiring waktu berjalan, ya Bu, nanti bisa ya sama-sama nanti Ibu memahamin ya, karena mungkin bisa jadi modul yang dibuat itu mungkin belum sesuai dengan ini ya, alur-alur yang apa ya ditentukan di dalam buku panduan P5 itu sendiri, bisa jadi gitu ya, Bu ya. Karena kan membuat itu memang agak jelimet, Bu, agak ribet, sulit gitu ya. Kalau kita ikuti panduannya itu banyak kali sampai 80 halaman, Bu. Kami di SMA 1 Perbongan tuh buat modul itu hampir 80 halaman, Bu. Mengerjakan satu modul gitu. Sementara di kelas 12 aja kita minimal harus 3 modul ya kan, Bu. 3 tema yang harus kita buat kan. Membuat satu modul aja itu memakan waktu, tersita pikiran kita buatnya. Kalau kita sesuai dengan alur itu, memang kalau kita buatnya sesuai dengan alur yang ada di buku panduan itu, Bu, itu sangat mudah, Bu, sangat membantu para fasilitator atau para guru-guru kita menjalankan P5 itu sendiri gitu. Kalau kita mengikuti panduan itu gitu ya, Bu ya. Nanti boleh nanti saya berbagi, Bu ya, mengenai modul yang sudah kami buat di sekolah kami ya, Bapak Ibu ya. Namanya kita kegiatan ini kan berbagi praktik baik ya, Bapak Ibu ya. Ya, udah ya Bu Sri, bisa dipahami ya Bu Sri? Kita lanjut. Bu. Ya, ini ada lagi Bu Murni yang yang resen itu Bu Murni. Iya, ada Ibu Rimayanti. Ya, Rimayanti. Oh, Ibu, siapa yang udah open? Bu Asriani ada yang mau disampaikan? Boleh, silakan. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai P5 tadi itu kalau di sekolah kami ya, Bu, seperti yang ditanyakan Ibu Sri tadi itu, memang nggak semua guru itu yang mau ikut gitu di P5 itu. Cuman kadang ada sebagian guru aja gitu. Nah, jadi gimana caranya biar semua guru itu mau terlibat di kegiatan P5 itu, Bu? Ya. Ya. Jadi Bu, kalau ini pengalaman di sekolah kami ya Bu ya. Kami guru-guru yang ditunjuk sebagai koordinator ataupun ada lagi guru yang sebagai fasilitator itu alhamdulillah bisa saling bekerja sama dan berkolaborasi Bu ya. Catatannya bagaimana Bu? Pertama di SK-kan dulu Bu dari kepala sekolah gitu. Kepala sekolah memberikan SK. SK siapa yang ditugaskan menjadi fasilitator, koordinator gitu kan. Kemudian yang di SK-kan ini mereka mengadakan musyawarah, Bu. Si koordinator ini mengundang guru-guru fasilitator ya, mengadakan musyawarah dan ada juga peserta didik mewakili. Kalau kami seperti itu, Bu. Peserta didik juga diundang ya untuk menentukan tema apa yang dipilih, kemudian apa judulnya ya, kemudian dimensi apa yang ingin dicapai ya, sampai seperti itu Bu. Kami undang peserta didik perwakilan dari tiap kelas, kemudian koordinator bersama guru fasilitator yang di SK-kan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi guru-guru itu dilibatkan. Jadi ketika guru itu dilibatkan, guru itu kan merasa dihargai seperti itu ya Bu ya.
kadang mungkin di pengalaman Ibu, apakah koordinatornya itu tidak melibatkan guru-guru Oh, fasilitator? kalau Bagaimana gitu? semua kalau semua guru udah dilibatkan Bu, cuman kalau siswa belum lagi kami, kalau untuk musyawarah pertama kali ya belum ada kami libatkan siswa. Cuman ini Oh, bisa belum. untuk nambah pengalaman dari Ibu, ini bisa kami laksanakan Ya. nanti. Ibu Cuman udah ini tahun keberapa Bu melaksanakan P5? tahun kedua. Oh, udah tahun kedua ya. Kalau udah tahun kedua harusnya udah ini Bu, Iya. peserta didik udah kita libatkan, suara-suara peserta didik itu yang kita mintai pendapatnya. Ya. Apa tema yang akan mereka pilih, judulnya, sampai seperti itu Bu. Cuman ini kadang koordinatornya kan kalau di SK-kan sama kepala sekolah ditunjuk siapa yang koordinatornya, ada 2 gitu gurunya kan. Cuman nanti pas ini lebih banyak kami ke guru yang bukan koordinatornya gitu, yang lebih mengingatkan malahan. Ayolah koordinatornya apalagi nih, itu tema kita apa gitu. Jadi malahan yang ini yang mengingatkan koordinatornya, bukan Iya. koordinatornya yang mengingatkan gitu. Berarti koordinatornya pasif ya Bu ya? Iya, jadi makanya Bu, kalau kepala sekolah ketika dia menunjuk koordinator yang memang betul-betul mumpuni lah gitu Bu. Yang Iya, memang sangat bisa dan mulia. sanggup dia untuk sebagai koordinator Bu. Koordinator itu kan memimpin dia Bu kan? Iya, betul. Sebagai pengganti dari kepala sekolah yang menggerak